Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Ani, yang pada video kali ini saya akan membahas tentang kelas notebook atau buku catatan kelas yang terdapat pada Microsoft Teams. Jadi kelas notebook atau buku catatan kelas itu adalah semacam buku online yang bisa dimanfaatkan oleh siswa atau oleh anggota Teams untuk membuat catatan-catatan. Demikian juga guru atau pemilik Teams-nya juga bisa menggunakan kelas notebook untuk membuat catatan maupun memberikan materi kepada para siswa. Selanjutnya akan saya tunjukkan langkah-langkah agar bisa memanfaatkan kelas notebook atau buku catatan kelas. Yang pertama, masuk dulu ke dalam kelas atau Teams yang kita miliki. Misalnya saya akan pakai kelas saya yang ini, yang APL dan IB kelas 12. Kemudian kita masuk ke channel general dan pilih kelas notebook. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, klik set up a one notebook class notebook. Klik. Kemudian lihat berikutnya, ini ada pilihan. Kita akan set up-nya dengan memulai dari blank notebook atau catatan kosong, atau from existing notebook content. Jadi dari notebook yang sudah ada sebelumnya. Di sini saya pilih blank notebook. Di sini muncul tampilan beberapa macam notebook yang bisa diatur pada Microsoft Teams ini. Yang pertama, ini ada yang namanya collaboration space. Pada bagian collaboration space ini, guru maupun siswa dapat mengedit isi, jadi bisa menambahkan catatan maupun bisa menghapusnya. Selanjutnya ada yang namanya content library. Kalau di sini itu hanya guru saja yang bisa mengedit konten. Jadi siswa atau student hanya bisa melihatnya saja. Kemudian ada lagi teacher only section. Ini guru dapat mengedit konten, tetapi siswa tidak dapat mengedit dan bahkan tidak bisa melihatnya. Selanjutnya ada lagi yang namanya student notebooks. Kalau di sini itu adalah private space for each student. Ini artinya catatan yang diperuntukkan untuk para siswa. Tetapi walaupun ini catatan diperuntukkan bagi siswa, guru dapat mengedit dan dapat melihatnya. Pada student notebook, student atau siswa dapat mengedit buku mereka masing-masing. Jadi satu siswa nanti hanya akan melihat satu saja student notebook yang merupakan milik dia pribadi. Selanjutnya, klik next. Nah, di sini akan muncul nanti pada bagian buku untuk siswa, itu akan terlihat nama siswa atau student name. Kemudian di sini bisa ada 4 macam ya catatan yang akan muncul pada notebook siswa atau student notebook. Di sini ada yang namanya handout atau class note, catatan kelas, kemudian ada homework, buku tugas, dan quizzes atau buku untuk ujian. Ini bisa keempat-empatnya kita pakai, tapi bisa juga kita hanya memilih 1 atau 2 atau bisa dihapus yang tidak kita gunakan. Misalnya di sini saya akan berikan 2 saja bagi siswa, yang satu buku catatan, yang satu nanti merupakan buku tugas. Ini saya buang saja, saya delete dengan klik tanda silang. Kemudian ini bisa saya ganti nama menjadi buku catatan. Kemudian di sini yang satunya merupakan buku tugas. Ini juga bisa tambahkan lagi bagiannya atau add section. Tapi di sini akan saya biarkan seperti ini, saya tidak akan menambah bagian dulu. Maka selanjutnya klik ini, create. Tunggu dulu ya, getting your class notebook ready. Coba saya refresh untuk melihatnya. Setelah di refresh tadi akan muncul tampilan seperti ini.
Untuk melihat tampilan kelas notebook, tanda panah ke kanan ini silahkan diklik, kemudian akan terlihat di sini. Ini akan muncul collaboration space yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini nanti bisa dituliskan segala sesuatu, catatan tentang materi, di mana guru maupun siswa bisa melihat, bisa mengeditnya, bisa menambahkan catatan maupun menghapusnya. Kemudian selanjutnya ini ada yang namanya content library. Ini hanya guru yang bisa mengedit, tetapi siswa masih bisa melihat. Kemudian di sini ada teacher only, itu buku milik guru, catatan milik guru di mana siswa tidak bisa melihatnya. Dan berikutnya ini akan muncul pada tampilan Teams yang dimiliki oleh guru, pada akun guru ya, itu nama semua siswa atau semua anggota Teams akan muncul di sini. Misalnya ini saya klik. Nah, ini yang saya rubah tadi atau yang saya edit tadi, dari 4 jadi 2. Ada buku tugas dan buku catatan. Di sini nanti siswa bisa membuat catatan maupun mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan guru bisa melihat kemudian memberikan feedback ataupun memberikan nilai di sini. Pada bagian bawah di sini ada terlihat tanda plus section. Ini artinya kita bisa menambahkan bagian dari buku catatan yang ada. Jadi misalnya di bagian sini, misalnya saya klik pada bagian collaboration space. Di sini terlihat ada bagian AutoCAD 3 dimensi, dan ini belum saya kasih nama. Yang seperti ini bisa kita rename ya, di kanan. Kemudian ini rename section, misalnya saya ganti nama menjadi menggambar interior. Oke. Kemudian misalnya dirasa bahwa bagian dari collaboration space ini masih kurang, kita bisa menambahkannya dengan klik ini, plus section ini. Klik, kemudian misalnya saya tambahkan bagian menggambar eksterior misalnya. Kemudian klik OK. Demikian juga pada catatan-catatan yang lain. Pada content library kita bisa juga menambahkan section dengan cara seperti tadi. Bahkan pada buku catatan yang dimiliki oleh siswa kita juga bisa menambahkan bagian atau section. Untuk menghapusnya juga bisa. Misalnya ini tadi saya hanya memerlukan buku tugas dan buku catatan, maka buku kuis ini bisa saya hapus dengan klik kanan, kemudian klik delete section. Pilih yang permanen ini. Kemudian pada bagian kolom di tengah ini adalah halaman dari catatan yang dimiliki. Misalnya pada AutoCAD 3 dimensi. Ada halaman pertama adalah materi tentang extrude. Misalnya saya memerlukan halaman tambahan lagi untuk menuliskan materi yang lain. Itu caranya sama dengan kita memberikan tambahan section tadi. Klik ini plus page, kemudian berikan namanya di sini. Pada bagian kursor yang terlihat berkedip-kedip ini, silakan tuliskan nama halamannya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ketika kita mau memberikan catatan atau mau menuliskan segala sesuatu pada notebook ini, klik pada bagian paling kanan ini, maka posisinya akan jadi seperti yang tampak pada layar. Kemudian kita bisa membuat catatan di sini. Demikian tadi sudah saya tunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk bisa memanfaatkan kelas notebook atau buku catatan kelas pada Microsoft Teams. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.